Ada saat-saat dalam hidup ketika beban dunia menekan begitu dalam ke dalam jiwa, sehingga kata-kata terasa kosong. Kita mencari doa, kita mengucapkan ayat-ayat, kita memohon dengan hati yang penuh harap, tetapi tetap saja terasa seolah-olah surga diam. Dalam tempat-tempat yang sunyi dan penuh keputusasaan itu, Tuhan sebenarnya telah memberikan sebuah anugerah yang jauh melampaui bahasa manusia, kemampuan untuk berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh bukanlah tentang kefasihan kata-kata, Bukan tentang seberapa lama kita berdoa, atau seberapa rapi kita menyusun kalimat. Ini adalah tentang penyerahan, tentang melangkah melampaui batas kekuatan kita sendiri, dan membiarkan roh Allah yang hidup berdoa melalui kita, dengan keluhan yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Ketika kita berdoa dalam roh, Kita memasuki suatu dimensi di mana doa kita tidak lagi terikat oleh kelemahan manusia. Kita tidak lagi hanya berbicara kepada Tuhan dari permukaan pikiran kita, tetapi kita membiarkan Dia sendiri berdoa melalui kita, menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya yang sempurna. Inilah jenis doa yang mengguncang surga, yang menguatkan batin kita dan membangun iman yang tak bergoyahkan. banyak orang percaya memiliki kerinduan untuk mengalami kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan, tetapi sering berhenti pada batas pemahaman mereka sendiri. Padahal Alkitab mengundang kita untuk melangkah lebih jauh, masuk ke dalam sesuatu yang lebih ilahi. Berdoa dalam roh berarti melampaui rasa takut, keraguan, dan keterbatasan daging, lalu mengizinkan Roh Kudus mengambil alih doa kita dan memberi kehidupan di dalamnya. Ini bukan hanya untuk segelintir orang pilihan. Ini adalah untuk setiap anak Tuhan yang mau menyerahkan diri, percaya, dan melangkah ke dalam kehidupan doa yang penuh kuasa dan api ilahi. Roh Kudus sedang menunggu, siap memimpin, siap mengubah bukan hanya cara kita berdoa, tetapi juga siapa kita sebenarnya. Dan perjalanan kita dimulai dari satu hal yang sangat penting, memahami dasar Alkitabiah dari berdoa dalam roh. Untuk mengerti bagaimana berdoa dalam roh, kita harus berakar kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak samar dalam hal ini. Firman Tuhan jelas, langsung, dan penuh maksud tentang peran roh dalam doa. Dalam Efesus 6:18 tertulis bahwa kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh dengan segala doa dan permohonan. Perhatikan bahwa ini bukan sekadar saran, ini adalah perintah. Sama seperti mengenakan perlengkapan senjata, Allah penting untuk bertahan dalam peperangan rohani, demikian juga berdoa dalam roh adalah hal yang mutlak bagi kehidupan setiap orang percaya. Rasul Paulus juga menulis dalam 1 Korintus 14:15 bahwa ia akan berdoa dengan roh, tetapi juga dengan akal budi. Ini mengungkapkan kebenaran yang dalam bahwa doa tidak terbatas pada pikiran manusia. Ada sumber yang lebih dalam diri kita, sebuah tempat kudus di mana roh mengambil alih. Ketika kita berdoa dengan pengertian kita menggunakan pikiran dan kata-kata kita sendiri. Tetapi ketika kita berdoa dalam roh, kita menyentuh pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan misteri Tuhan. Yesus sendiri menegaskan hal ini ketika ia berkata bahwa Allah adalah roh dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jika penyembahan harus dipimpin oleh roh, maka terlebih lagi doa yang merupakan persekutuan paling intim dengan Tuhan harus dipenuhi oleh rohnya. Dasarnya sangat jelas. Doa tanpa roh terbatas, tetapi doa dalam roh tidak memiliki batas. Dalam Yudas ayat 20, kita diingatkan untuk membangun diri dalam iman yang paling suci dengan berdoa dalam Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa berdoa dalam roh bukan hanya komunikasi, tetapi juga pembangunan rohani. Setiap kali kita berdoa dalam roh, iman kita sedang dibangun sedikit demi sedikit. Batin kita dikuatkan dengan cara yang mungkin tidak langsung terlihat. Banyak orang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa saya benar-benar berdoa dalam roh? Jawabannya bukan terletak pada usaha keras, tetapi pada penyerahan. Roh Kudus tidak memaksa.
Dia mengundang dan memimpin. Berdoa dalam roh berarti menyerahkan kata-kata, pikiran, bahkan keheningan kita ke dalam tangan Tuhan, dan membiarkan Dia bekerja melalui kita. Dasar Alkitabiah ini mengingatkan kita bahwa berdoa dalam roh bukanlah sesuatu yang aneh atau pilihan tambahan. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan bagi anak-anak-Nya. Ini adalah anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma bagi mereka yang meminta, sekaligus perintah bagi mereka yang ingin hidup dalam kepenuhan. Ketika kita memahami kebenaran ini, kita menyadari bahwa berdoa dalam roh bukan tentang emosi atau status rohani. Ini adalah tentang ketaatan, keintiman, dan kuasa. Dan ketika hidup kita berakar dalam kebenaran ini, cara pandang kita terhadap doa tidak akan pernah sama lagi. Jika dasar berdoa dalam roh telah diletakkan dengan kuat di atas kebenaran firman Tuhan, maka struktur kehidupan doa itu sendiri dibangun di atas satu kenyataan yang sangat mendalam. Kita tidak mampu berdoa sebagaimana seharusnya tanpa pertolongan Roh Kudus. Banyak orang percaya berusaha keras menemukan kata-kata yang tepat, mencoba menyusun doa yang indah, bahkan merasa harus mencapai tingkat tertentu agar doanya didengar. Namun Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kekuatan doa bukan terletak pada manusia, melainkan pada Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Dalam Roma 8:26-27, kita menemukan salah satu kebenaran paling menghibur dalam seluruh kitab suci. Dikatakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud Roh itu, karena Roh berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bayangkan sejenak arti dari kebenaran ini. Ketika kita tidak tahu harus berkata apa, ketika pikiran kita buntu dan hati kita terasa berat, Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna dalam doa. Sebaliknya, Dia masuk ke dalam kelemahan kita dan mulai berdoa bagi kita. Doa kita yang terbatas diambil oleh-Nya, dimurnikan, diselaraskan, dan dibawa langsung ke hadapan Bapa. Inilah sebabnya mengapa berdoa dalam roh bukanlah beban, melainkan kelegaan. Kita tidak perlu lagi merasa tertekan untuk selalu memiliki kata-kata yang tepat. Kita tidak perlu berusaha mengesankan Tuhan dengan doa yang panjang atau indah. Yang Tuhan cari bukanlah keindahan bahasa, tetapi kerendahan hati yang mau menyerah. Ketika hati kita terbuka dan bersedia dipimpin, Roh Kudus mulai bekerja dengan cara yang melampaui kemampuan kita sendiri. Roh Kudus bukan hanya penolong, tetapi juga pembela kita. Dia berdiri bersama kita dan untuk kita. Ketika kita tidak mampu berbicara, Dia berbicara. Ketika kita hanya bisa menangis atau menghela napas, Dia mengubah semua itu menjadi doa yang penuh kuasa. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi Roh Kudus. Tidak ada situasi yang terlalu rumit baginya untuk dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak momen di mana kita merasa kewalahan. Ketika kesedihan datang tanpa peringatan, ketika godaan terasa begitu kuat, atau ketika kebingungan membuat kita kehilangan arah. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Justru di saat-saat seperti itulah Dia menjadi suara kita, kekuatan kita, dan penghubung kita dengan Tuhan. Hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa Roh Kudus tidak pernah berdoa di luar kehendak Allah. Setiap doa yang dinaikkan melalui Roh selalu selaras dengan rencana ilahi. Ini berarti ketika kita berdoa dalam Roh, kita sedang menaikkan doa yang sempurna meskipun kita sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Pikiran kita mungkin tidak dapat menangkap maknanya, tetapi surga langsung mengenalinya. Kebenaran ini seharusnya memberi kita keyakinan yang besar. Kita tidak lagi perlu meragukan apakah doa kita cukup baik. Kita tidak perlu takut apakah Tuhan mendengar atau tidak. Ketika kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus, kita tidak lagi berdoa sendirian. Kita berdoa bersama dengan nafas Allah sendiri yang mengalir melalui hidup kita.
Banyak orang percaya memikul beban mereka dalam diam karena merasa harus menemukan cara yang benar untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka harus memahami semuanya terlebih dahulu sebelum berdoa. Namun, Roh Kudus berkata sebaliknya, "Serahkan saja kepadaku. Biarkan aku yang membawa, biarkan aku yang berdoa melalui dirimu." Roh Kudus adalah penuntun yang setia. Dia tidak membiarkan kita tetap dalam kelemahan, tetapi mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Dia mengubah keheningan menjadi syafaat dan keterbatasan manusia menjadi hubungan ilahi. Inilah keindahan dari berdoa dalam Roh. Ini bukan tentang kita yang memikul beban, tetapi tentang Roh yang mengangkatnya bagi kita. Ketika kita mulai memahami peran Roh Kudus sebagai penolong dalam doa, perspektif kita akan berubah. Doa tidak lagi menjadi kewajiban yang berat, tetapi menjadi ruang di mana kita mengalami pertolongan yang nyata. Kita belajar untuk tidak lagi bergantung pada kemampuan sendiri, melainkan pada kehadiran Roh yang setia. Dan dalam penyerahan itu, kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, kebebasan, kuasa, dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Tuhan. Roh Kudus tidak hanya membantu kita berdoa, tetapi juga membawa kita masuk lebih dalam ke dalam hubungan yang hidup dengan Bapa. Di sanalah kita mulai mengerti bahwa doa sejati bukanlah hasil usaha manusia, melainkan karya Roh Allah yang bekerja di dalam hati yang berserah. Ada titik dalam kehidupan doa di mana kata-kata manusia mencapai batasnya. Kita dapat mencurahkan isi hati, berbicara dengan penuh semangat, bahkan mengulang ayat-ayat firman dengan iman. Namun tetap saja, ada kedalaman Allah yang tidak dapat dijangkau oleh bahasa manusia. Disinilah berdoa dalam Roh menjadi begitu kuat, karena membawa kita melampaui batas ekspresi manusia dan masuk ke dalam misteri ilahi. Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 14:2 bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, karena oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini adalah sebuah rahasia ilahi yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang percaya. Ketika kita berdoa dalam roh, kita tidak lagi dibatasi oleh logika atau pemahaman manusia. Kita sedang berbicara langsung kepada Allah dalam cara yang mungkin tersembunyi bagi manusia, tetapi sepenuhnya dimengerti di surga. Bayangkan doa sebagai jembatan antara bumi dan surga. Jika doa biasa adalah langkah awal di atas jembatan itu, maka berdoa dalam roh adalah melangkah ke bagian jembatan yang sepenuhnya dibangun oleh Allah sendiri. Di sanalah Roh Kudus membawa suara kita, membentuk kata-kata kita, bahkan mengubah keluhan tanpa suara menjadi bahasa yang langsung dikenali oleh surga. Ketika seseorang berdoa dalam roh, ia tidak lagi bergantung pada kemampuan pikirannya. Ia masuk ke dalam pikiran Allah. Ini bukan sekedar pengalaman rohani, tetapi sebuah hubungan yang sangat intim. Doa tidak lagi menjadi sebuah pertunjukan, bukan pula sekadar aktivitas yang harus dipahami sepenuhnya. Ini adalah tindakan iman dan kepercayaan. Kepercayaan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita mengenal hati Bapa dan bahwa Dia berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, seringkali kita merasakan hati kita terangkat, damai yang tidak bisa dijelaskan, dan kekuatan yang muncul tanpa alasan yang jelas setelah berdoa dalam roh. Pikiran kita mungkin tidak mengerti, tetapi roh kita telah menyentuh hadirat Allah. Berdoa dalam roh bukanlah kekacauan. Ini adalah keteraturan yang sempurna. Ini adalah hati kita yang selaras dengan denyut surga. Ini adalah roh kita yang diselaraskan dengan kebenaran kekal. Kelemahan kita ditelan oleh kekuatan ilahi, dan keterbatasan kita digantikan oleh kuasa Roh Kudus. Bapa di surga berkenan atas doa-doa seperti ini. Bukan karena keindahan kata-kata, tetapi karena doa itu lahir dari roh yang telah Dia tempatkan di dalam kita.
Terlalu sering orang percaya merasa takut terhadap hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak memahami sesuatu sepenuhnya, maka hal itu tidak nyata. Namun iman selalu melangkah lebih jauh dari apa yang dapat dilihat dan dimengerti. Iman adalah kepercayaan kepada Allah, bahkan ketika akal kita tidak mampu menjangkaunya. Berdoa dalam roh adalah iman yang sedang bekerja. Ini adalah keputusan untuk percaya bahwa Allah memahami apa yang kita sendiri tidak pahami. Ini juga berarti melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Dalam berdoa dalam roh, kita belajar untuk membiarkan Roh Kudus memimpin. Kita berhenti berusaha mengatur setiap kata dan mulai membiarkan Tuhan yang mengarahkan. Ada banyak misteri Allah yang tidak dapat diakses hanya dengan intelektualitas. Misteri-misteri itu hanya dapat dibuka oleh Roh Kudus. Ketika kita berdoa dalam roh, kita memasuki tempat-tempat tersembunyi itu. Kita menyentuh harta yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran manusia dan menarik dari sumber yang tidak pernah kering. Inilah undangan bagi setiap orang percaya untuk melampaui kata-kata, untuk menerima bahasa baru dalam keintiman dengan Tuhan, dan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Di tempat itu, doa bukan lagi sekadar komunikasi, tetapi menjadi persekutuan yang hidup, di mana roh kita benar-benar bertemu dengan Allah yang hidup. Ketika seseorang mulai berjalan dalam realitas ini, ia akan menyadari bahwa doa tidak lagi terbatas pada apa yang bisa diucapkan. Ada kedalaman yang terus mengalir, ada hubungan yang terus bertumbuh, dan ada hadirat yang semakin nyata. Berdoa dalam roh membawa kita ke dalam pengalaman yang melampaui pemahaman, tetapi justru disitulah kita menemukan kedekatan yang sejati dengan Tuhan. Kehidupan dalam Kristus bukanlah sesuatu yang pasif. Ini adalah perjalanan iman yang harus dijalani dengan kesadaran, sebuah perlombaan yang menuntut ketekunan, dan sebuah peperangan yang membutuhkan kesiapan. Sama seperti seorang prajurit harus berlatih dan seorang atlet harus mendisiplinkan dirinya, demikian pula setiap orang percaya dipanggil untuk menguatkan roh mereka. Dan Alkitab memberikan salah satu sarana paling kuat untuk hal ini, berdoa dalam roh. Dalam Yudas ayat 20 tertulis bahwa kita harus membangun diri kita di atas iman yang paling suci dengan berdoa dalam Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa berdoa dalam roh bukan hanya sekedar berbicara kepada Tuhan, tetapi juga sebuah proses pembangunan rohani. Setiap kali kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus dalam doa, ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri kita. Meskipun tidak selalu terlihat oleh mata, iman kita sedang diperkuat, batin kita sedang diteguhkan, roh kita sedang dilatih dan dipersiapkan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh usaha manusia semata. Ini bukan sekadar pengalaman emosional yang sesaat, melainkan pertumbuhan yang dalam dan berkelanjutan. Bayangkan, seperti seseorang yang menghirup udara segar setelah lama kelelahan. Ketika hidup terasa menguras tenaga, ketika tekanan datang dari berbagai arah, dan ketika keraguan mulai merayap ke dalam hati, berdoa dalam roh seperti nafas kehidupan yang menghidupkan kembali jiwa kita. Ini adalah penguatan ilahi yang tidak menyentuh tubuh jasmani, tetapi inti terdalam dari siapa kita sebenarnya. Rasul Paulus memahami hal ini dengan sangat baik. Dalam 1 Korintus 14:4, ia mengatakan bahwa orang yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Pembangunan ini bukan sesuatu yang dangkal. Ini bukan sekadar perasaan yang naik turun. Ini adalah Roh Kudus yang membangun keberanian kita, mempertajam kepekaan rohani kita, dan menanamkan ketahanan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya keputusasaan bisa datang ketika kehidupan doa terasa kering? Bagaimana musuh mencoba menanamkan pikiran bahwa Tuhan jauh atau tidak peduli. Disinilah pentingnya berdoa dalam roh. Doa ini melampaui kebohongan musuh dan langsung menguatkan iman kita. Perasaan kita tidak selalu bisa dipercaya, tetapi ketika kita berdoa dalam roh, roh kita tetap dibangun, terlepas dari apa yang kita rasakan saat itu.
Inilah sebabnya, banyak orang percaya yang hidup dalam kepenuhan doa yang dipimpin Roh memiliki ketahanan yang luar biasa. Bukan karena mereka kuat dalam diri sendiri, tetapi karena mereka telah belajar bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Iman mereka tidak mudah goyah oleh setiap badai kehidupan karena telah diperkuat dari dalam. Berdoa dalam Roh dapat diibaratkan sebagai latihan rohani yang terus-menerus. Seperti seorang atlet yang tidak melihat setiap serat ototnya bertumbuh selama latihan, kita mungkin tidak selalu merasakan perubahan saat berdoa. Tetapi seiring waktu, hasilnya akan terlihat dengan jelas. Kita akan mulai merasakan keberanian yang baru dalam doa. Kita akan memiliki kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan. Kita akan mengalami damai yang tidak mudah digoncangkan. Dan kita akan siap berdiri teguh ketika dunia mencoba menggoyahkan kita. Roh Kudus tidak hanya menguatkan kita untuk hari ini, tetapi juga mempersiapkan kita untuk masa depan. Berdoa dalam Roh membangun cadangan iman di dalam diri kita yang akan kita gunakan ketika masa-masa sulit datang. Ini adalah cara Tuhan memastikan bahwa anak-anaknya tidak hidup dalam kelemahan, tetapi diperlengkapi, diberdayakan, dan teguh dalam iman. Karena itu, jangan pernah meremehkan momen-momen ketika kita berdoa dalam Roh. Mungkin terlihat sederhana, mungkin terasa sunyi, tetapi sesungguhnya itu adalah saat-saat penting di mana Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat secara rohani. Dalam proses itu, kita tidak hanya sedang berdoa, tetapi sedang dibangun. Kita sedang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup dengan iman yang kokoh. Kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah goyah, dan tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Berdoa dalam Roh adalah salah satu cara Tuhan melatih kita menjadi pejuang iman. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Roh-Nya. Dan ketika kita setia dalam proses ini, kita akan melihat bahwa hidup kita mulai berubah. Kita menjadi lebih teguh, lebih peka, dan lebih dekat dengan Tuhan. Di sanalah kita menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi dari hubungan yang hidup dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita setiap hari. Kehidupan orang percaya tidak pernah berlangsung di wilayah yang netral. Setiap hari, baik kita menyadarinya atau tidak, ada peperangan yang terjadi di dunia yang tidak terlihat. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pergumulan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa gelap, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat di udara. Dalam konteks inilah, berdoa dalam Roh menjadi bukan sekedar praktik rohani, tetapi sebuah senjata yang sangat penting dalam peperangan. Dalam Efesus 6, setelah menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah, Rasul Paulus memberikan satu instruksi yang tidak boleh diabaikan, yaitu untuk berdoa setiap waktu di dalam Roh, dengan segala doa dan permohonan. Ini menunjukkan bahwa doa bukanlah pelengkap, tetapi bagian yang mengaktifkan seluruh perlengkapan rohani yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Perlengkapan senjata, Allah melindungi kita. Tetapi doa dalam Roh memberi kuasa kepada perlengkapan itu. Tanpa doa, semua perlengkapan itu seperti tidak digunakan dalam pertempuran. Namun ketika doa dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap bagian dari perlengkapan itu menjadi hidup dan efektif. Perisai iman tidak hanya bertahan, tetapi mampu memadamkan setiap panah api dari musuh. Pedang Roh tidak hanya ada, tetapi siap digunakan dengan ketajaman ilahi. Berdoa dalam Roh bukanlah tindakan pasif. Ini adalah tindakan aktif yang penuh kuasa. Ini adalah berdiri di celah ketika musuh mencoba menyerang. Ini adalah mengangkat perisai bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, komunitas, dan gereja. Ini adalah memanggil strategi surga dalam pertempuran yang bahkan tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani. Roh Kudus memberikan kepekaan rohani. Dia membuka mata kita untuk melihat di mana musuh sedang bekerja, mengungkapkan kebohongan yang tersembunyi, dan menguatkan kita untuk tetap berdiri teguh. Banyak serangan yang dihadapi orang percaya
datang dalam bentuk halus keputusasaan, ketakutan, godaan, dan kebingungan. Musuh bekerja paling efektif ketika kita mencoba melawannya dengan kekuatan sendiri. Namun ketika kita berdoa dalam roh, kita tidak lagi bergantung pada kemampuan manusia. Kita terhubung langsung dengan kuasa Allah. Musuh tidak dapat memahami doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak dapat memutarbalikannya, tidak dapat menghalanginya, dan tidak dapat melemahkannya. Doa itu dimeteraikan oleh roh dan dibawa langsung ke hadapan tahta Allah tanpa gangguan. Inilah sebabnya berdoa dalam roh menjadi sangat penting di masa-masa sulit. Ketika keluarga menghadapi tekanan, ketika iman terasa lemah, dan ketika pikiran dipenuhi keraguan, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk berdoa dengan kuasa yang melampaui kemampuan kita. Dia memberikan kata-kata yang penuh otoritas, doa yang membawa kehidupan, dan pernyataan yang menghasilkan kemenangan. Bahkan ketika kata-kata kita habis, Roh Kudus tidak berhenti bekerja. Dia terus berdoa melalui kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi penganiayaan. Mereka tidak mundur dalam ketakutan. Mereka berkumpul, berdoa, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hasilnya adalah keberanian, kuasa, dan mujizat yang nyata. Musuh berusaha membungkam mereka, tetapi doa yang dipimpin oleh Roh justru mendorong mereka maju. Kuasa yang sama tersedia bagi kita hari ini. Kita tidak boleh meremehkan realitas peperangan rohani, tetapi kita juga tidak boleh meremehkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui doa dalam roh. Ketika kita berdoa dalam roh, kita tidak berperang sendirian. Kita berdiri dalam kekuatan Tuhan dan dalam kuasa-Nya yang besar. Di tempat itulah kemenangan sudah dijamin. Bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Dia yang bekerja di dalam kita. Peperangan rohani bukan dimenangkan oleh kecerdasan manusia atau strategi dunia, tetapi oleh kuasa Allah yang dinyatakan melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kali kita berdoa dalam roh, kita sedang melangkah ke dalam posisi kemenangan yang telah disediakan oleh Tuhan. Inilah mengapa orang percaya yang setia dalam doa dalam roh memiliki keteguhan yang luar biasa. Mereka tidak mudah diguncang oleh keadaan. Mereka tidak mudah dikalahkan oleh tekanan, karena mereka tidak berperang dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Berdoa dalam roh mengubah cara kita menghadapi kehidupan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian. Kita tidak lagi bereaksi terhadap serangan, tetapi berdiri teguh dalam otoritas yang telah diberikan kepada kita. Dan di tengah setiap pertempuran, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah kalah. Ketika kita tetap setia berdoa dalam roh, kita berjalan dalam kemenangan yang sudah dijanjikan. Dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Salah satu buah paling indah dari berdoa dalam roh adalah perubahan yang terjadi di dalam hati. Banyak orang memandang doa hanya sebagai sarana untuk mengubah keadaan, untuk meminta pertolongan, atau untuk mencari jawaban. Namun dalam rencana Tuhan, doa memiliki tujuan yang jauh lebih dalam. Doa bukan hanya tentang mengubah situasi, tetapi tentang mengubah diri kita. Ketika seseorang mulai menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus dalam doa, sesuatu yang halus tetapi nyata mulai terjadi di dalam batinnya. Hal-hal yang dahulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan daya tariknya. Keinginan yang berpusat pada diri sendiri mulai memudar dan digantikan oleh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan hasil dari usaha manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus yang terus membentuk hati dari dalam. Dalam Roma 8 dijelaskan bahwa Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti setiap kali kita berdoa dalam roh, hati kita sedang diselaraskan dengan kehendak surgawi. Proses ini mungkin tidak selalu terasa dramatis. Seringkali perubahan itu terjadi secara perlahan, seperti pertumbuhan pohon yang tidak terlihat dari hari ke hari, tetapi nyata ketika kita melihat ke belakang. Namun, ada juga saat di mana perubahan itu terjadi dengan cepat.
Luka lama yang selama ini membebani hati bisa tiba-tiba terasa ringan. Kepahitan yang dulu sulit dilepaskan mulai digantikan oleh pengampunan. Ketakutan yang mengikat mulai digantikan oleh kepercayaan. Semua ini terjadi bukan karena kita memaksakan diri untuk berubah, tetapi karena Roh Kudus sedang bekerja melalui doa. Kita dapat melihat contoh yang jelas dalam kehidupan Petrus. Sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus, ia dikenal sebagai pribadi yang impulsif, mudah takut, dan sering berbicara tanpa berpikir panjang. Namun setelah dipenuhi Roh, hidupnya berubah secara drastis. Doanya penuh kuasa, perkataannya penuh keberanian, dan imannya menjadi teguh meskipun menghadapi tekanan. Perubahan itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang membentuk hatinya melalui hubungan yang hidup dengan Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup setiap orang percaya yang setia berdoa dalam Roh. Ketika kita terus melangkah dalam kehidupan doa yang dipimpin oleh Roh, hati kita menjadi lebih lembut terhadap perkara-perkara Tuhan. Kita mulai melihat orang lain bukan dengan sudut pandang yang penuh penilaian, tetapi dengan kasih dan belas kasihan. Kita tidak lagi mudah tersinggung, karena hati kita sedang dibentuk untuk mencerminkan karakter Kristus. Perubahan ini juga memengaruhi cara kita menjalani hidup sehari-hari. Kita tidak lagi berjalan dalam ketakutan akan masa depan, tetapi dalam keyakinan akan janji Tuhan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi yang tidak stabil, tetapi oleh damai sejahtera yang berasal dari hadirat-Nya. Dan mungkin perubahan yang paling dalam adalah munculnya keintiman dengan Tuhan. Berdoa dalam Roh membawa kita masuk lebih dekat ke hati Bapa. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi hubungan. Kita mulai mengenal Tuhan secara pribadi, merasakan kehadirannya, dan memahami kasih-Nya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Dalam keintiman itu, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga belajar mendengarnya. Kita menjadi lebih peka terhadap suaranya, lebih sadar akan tuntunannya, dan lebih terbuka terhadap kehendak-Nya. Hubungan ini terus bertumbuh seiring dengan kesetiaan kita dalam doa. Berdoa dalam Roh tidak hanya mengubah cara kita berdoa, tetapi mengubah seluruh hidup kita. Ini membentuk karakter, memperkuat iman, dan menuntun kita semakin serupa dengan Kristus. Setiap kali kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah, kita tidak hanya meninggalkan hadirat-Nya dengan jawaban, tetapi juga dengan hati yang diperbarui. Inilah karya Roh Kudus yang luar biasa. Dia tidak hanya membantu kita menyampaikan doa, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam proses ini, kita belajar bahwa tujuan utama doa bukanlah mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ketika transformasi ini terus berlangsung, kita akan melihat bahwa hidup kita mulai mencerminkan terang Kristus. Kita menjadi saksi hidup dari pekerjaan Roh Kudus, dan melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan yang nyata. Berdoa dalam Roh bukanlah pengalaman langka yang hanya terjadi pada saat-saat khusus atau dalam pertemuan rohani tertentu. Ini bukan sesuatu yang hanya muncul ketika kita berada dalam keadaan darurat atau ketika hidup terasa berat. Berdoa dalam Roh adalah panggilan untuk menjadi irama hidup, denyut yang terus mengalir dalam perjalanan kita bersama Tuhan setiap hari. Rasul Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 5:17 bahwa kita harus berdoa tanpa henti. Pada awalnya, perintah ini mungkin terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang dapat terus berdoa tanpa berhenti? Namun, ketika kita memahami berdoa dalam Roh, kita mulai melihat bahwa doa tidak lagi terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Doa tidak lagi hanya terjadi ketika kita melipat tangan atau berlutut dalam keheningan. Doa menjadi sebuah aliran yang terus berjalan dalam hati kita. Saat kita berjalan, bekerja, beristirahat, atau bahkan dalam kesibukan sehari-hari, Roh Kudus tetap hadir dan mengundang kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Ini bukan berarti kita berhenti menjalani kehidupan normal.
Sebaliknya, ini berarti bahwa seluruh hidup kita menjadi bagian dari doa itu sendiri. Setiap momen menjadi kesempatan untuk berserah, untuk berbisik kepada Tuhan, untuk mengarahkan hati kita kembali kepada hadirat-Nya. Semakin kita melatih diri untuk hidup dalam irama ini, semakin alami rasanya. Pada akhirnya, berdoa dalam roh menjadi sesuatu yang sama pentingnya seperti bernapas. Kita tidak lagi memaksakan diri, tetapi hidup dalam aliran yang terus-menerus bersama Tuhan. Ketika doa dalam roh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kita mulai melihat perubahan yang nyata. Damai sejahtera mulai memerintah dalam hati kita. Keputusan-keputusan menjadi lebih jelas. Kita menjadi lebih peka terhadap dorongan Roh Kudus, lebih mudah mengenali tuntunannya, dan lebih cepat merespons kehendaknya. Kekhawatiran yang dulu sering menguasai pikiran kita mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena masalah hilang sepenuhnya, tetapi karena hati kita tertambat pada hadirat Tuhan setiap saat. Kita tidak lagi hidup terpisah darinya, tetapi berjalan bersamanya dalam setiap langkah. Irama ini juga memberikan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Badai kehidupan mungkin tetap datang, tetapi tidak lagi mampu mencabut kita dari dasar iman kita. Ketakutan mungkin mencoba masuk, tetapi tidak dapat bertahan lama karena Roh Kudus terus bekerja di dalam kita. Godaan mungkin muncul, tetapi tidak lagi memiliki kuasa yang sama, karena kita dipenuhi oleh kekuatan yang lebih besar daripada keinginan daging. Semua ini terjadi bukan karena kita menjadi lebih kuat dengan usaha sendiri, tetapi karena kita belajar untuk tinggal di dalam roh. Berdoa dalam roh setiap hari bukanlah tentang berjuang lebih keras, tetapi tentang tinggal lebih dalam. Ini adalah kehidupan yang dipimpin oleh hubungan, bukan oleh kewajiban. Roh Kudus bukan hanya hadir ketika kita membutuhkannya, tetapi menjadi sahabat yang terus menyertai kita. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, doa tidak lagi terasa seperti tugas. Doa menjadi kesenangan. Doa menjadi tempat perjumpaan. Doa menjadi ruang di mana kita mengalami Tuhan secara nyata. Hidup dalam irama doa dalam roh membuat kita berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap keadaan, tetapi hidup dengan arah yang jelas. Kita mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda, bukan dari sudut pandang dunia, tetapi dari sudut pandang kerajaan Allah. Dan dari tempat itulah, seluruh hidup kita mulai selaras. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih penuh kasih. Cara kita menghadapi tantangan menjadi lebih tenang dan penuh iman. Kesimpulannya, berdoa dalam roh bukanlah misteri yang membingungkan, tetapi anugerah yang menguatkan. Dari dasar firman Tuhan hingga kehidupan sehari-hari, Roh Kudus telah diberikan untuk mengangkat doa kita melampaui kelemahan manusia dan membawanya ke dalam hati Allah. Ini bukan sekadar praktik rohani, tetapi gaya hidup. Ini adalah kekuatan dalam kelemahan, kejelasan dalam kebingungan, dan keintiman dalam kesepian. Ketika kita berdoa dalam roh, kita tidak pernah sendirian. Kita berjalan bersama Dia yang mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna, yang setia memikul beban kita, dan yang terus mengubah hati kita. Undangan Tuhan bukanlah untuk tetap menjadi penonton, tetapi untuk melangkah masuk. Untuk menyerahkan kata-kata kita, pikiran kita, dan ketakutan kita, lalu membiarkan Roh Kudus memimpin. Untuk hidup dalam doa yang bukan lagi kewajiban, tetapi sukacita. Dan ketika kita menerima anugerah ini sepenuhnya, kita akan menyadari bahwa Roh Kudus tidak hanya mengubah cara kita berdoa, Dia mengubah seluruh hidup kita.